Ini noda merah lipstik siapa, Mas? Tunggu ini. Gak seperti yang kamu pikirkan. Hari Minggu pagi adalah waktu sakral bagi ibu rumah tangga sepertiku. Sementara Rian masih mendengkur halus di kamar tidur membalas. Dendam atas lembur seminggu. Penuhaku sudah sibuk di ruang cuci belakang. Suara putaran mesin cuci yang berirama menjadi musik pengiringku memisahkan. Pakaian kotor. Keranjang pakaian Rian selalu menjadi prioritas. Sebagai istri yang berbakti, aku ingin memastikan kemeja kerjanya selalu putih bersih, licin, dan wangi saat dia pakai mencari nafkah di hari Senin nanti. Aku mengambil kemeja putih lengan panjang favoritnya dari tumpukan paling bawah. Kemeja ini yang dia pakai hari Jumat kemarin. Aku membentangkannya, memeriksa apakah ada noda tumpahan kopi atau saus soto yang biasa dia makan saat jam istirahat. Bersih, bagian dada aman, bagian lengan aman. Tanganku beralih ke bagian kerah leher. Biasanya bagian ini yang paling kotor karena keringat dan daki seharian. Aku berniat menguceknya sedikit dengan sabun batang sebelum memasukkannya ke mesin. Namun, gerakan tanganku terhenti mendadak. Mataku terpaku pada satu titik di kerah bagian kanan. Di sana, di atas kain katun putih yang bersih itu, terdapat sebuah noda yang sangat mencolok. Bukan noda kecoklatan bekas kopi. Bukan noda kekuningan bekas keringat. Itu noda berwarna merah. Merah menyala. Merah cabai yang terang dan berani. Jantungku mengselus. Napasku tertahan di tenggorokan. Aku mengangkat kemeja itu mendekat ke wajah. Di bawah sinar matahari pagi yang masuk lewat ventilasi. Aku menyipitkan mata, berharap aku salah lihat. Berharap itu cuma noda saus sambal. Tapi teksturnya beda. Noda itu sedikit berminyak, meresap ke serat kain. Membentuk garis lengkung yang samar. Itu bekas bibir. Itu bekas lipstik. Darahku mendidih seketika, naik cepat ke ubun-ubun. Kakiku lemas. Aku berlari kecil ke kamar rias, membawa kemeja itu di tangan kiri. Dengan tangan kanan yang gemetar, aku membuka laci meja riasku. Aku mengeluarkan semua koleksi lipstikku. Aku menjajarkannya di meja. Wardah Nude, Maybelline Soft Pink, Makeover Peach. Semua warnaku kalem. Warna-warna aman. Warna-warna ibu rumah tangga yang tidak ingin tampil mencolok. Aku tidak punya satupun lipstik berwarna merah cabai seliar itu. Aku menyandingkan kemeja Rian dengan deretan lipstikku. Kontrasnya menyakitkan mata. Noda di kerah itu seperti berteriak mengejekku. Ini bukan warnamu. Mela, ini warna wanita lain. Siapa? Pertanyaan itu meledak di kepalaku. Rian, suamiku yang pendiam. Suamiku yang kalau pulang kerja langsung minta pijat dan nonton berita. Suamiku yang bahkan tidak punya akun Instagram. Aku mengangkat kerah kemeja itu lagi. Kali ini aku mendekatkannya ke hidung. Aku mengendus noda merah itu dalam-dalam. Mencari aroma parfum wanita yang tertinggal. Baunya ada bau apek keringat Rian yang khas. Tapi di balik bau keringat itu, ada aroma lain yang samar. Bukan wangi bunga mawar atau vanila seperti parfum mahal. Baunya agak bedak, seperti bau bedak bayi tapi lebih tajam. Dicampur sedikit bau bahan kimia atau cat yang tidak ku dikenal. Apakah selingkuhannya memakai parfum murahan? Atau mereka bertemu di tempat yang aneh? Aku tidak peduli soal baunya. Yang aku peduli adalah posisinya. Noda itu ada di kerah leher bagian samping. Untuk meninggalkan noda di sana. Wanita itu harus memeluk Rian. Dia harus menempelkan wajahnya ke leher suamiku. Dia harus sedekat itu. Bayangan mengerikan langsung berputar di otakku seperti film. Aku membayangkan Rian di kantornya. Rian sedang duduk. Lalu ada wanita berok pendek dan bibir merah duduk di pangkuannya. Melingkarkan tangan di lehernya. Lalu, ya Tuhan, desisku perih. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk mata.
Aku meremas kemeja putih itu kuat sampai kusut. Niatku untuk mencuci hilang sudah. Kemeja ini tidak akan kumasukkan ke mesin cuci. Tidak akan kusabun. Kemeja ini adalah barang bukti. Aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Langkah kaki berat Rian terdengar mendekat ke arah dapur, mencari air minum. Sayang, kamu di mana? Kok nggak ada di kamar? Panggil Rian dengan suara serak khas bangun tidur. Biasanya, aku akan menyahut dengan ceria di belakang. Mas, mau kopi? Tapi kali ini bibirku terkatup rapat. Rahangku mengeras. Rian yang kupuja sebagai suami setia. Ternyata sama saja seperti laki buaya di sinetron. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku tidak akan teliti memeriksa cuciannya. Aku melempar kemeja itu ke dalam keranjang pakaian kotor lagi. Tapi kali ini aku memisahkannya. Aku tidak sudi menyentuhnya lama-lama. Aku menghapus air mataku kasar. Baiklah, Rian, kalau kamu mau bermain api, jangan harap aku akan memadamkannya dengan air mata. Aku akan mendiamkanmu sampai kamu sendiri yang terbakar rasa bersalah. Pagi yang cerah itu mendadak berubah menjadi kelabu. Dan perang dingin di rumah kami baru saja dimulai. Seharian itu aku berubah menjadi patung es. Rumah yang biasanya hangat oleh celotehanku mendadak senyap seperti kuburan. Aku memasak, menyapu, dan mengepel dengan gerakan mekanis, tanpa senyum, tanpa nyanyian kecil yang biasa kulakukan. Pikiranku terus saja melayang ke kerah kemeja putih itu. Semakin aku memikirkannya, semakin detail bayangan liarku tentang Rian dan wanita berbibir merah itu. Rasanya ada api yang membakar dadaku setiap kali melihat foto. Pernikahan kami di dinding. Pukul 7 malam, suara motor Rian terdengar berhenti di depan pagar. Biasanya, begitu mendengar suara standar motor diturunkan, aku akan bergegas ke depan pintu, membawakannya segelas air dingin dan menyalin tangannya. Tapi malam ini, aku tetap duduk terpaku di depan televisi yang menyala, menonton berita yang tidak benar-benar kusimak. Pintu terbuka. Rian masuk dengan langkah berat. Wajahnya terlihat kusam dan sangat lelah. Rambutnya lepek, kemejanya basah oleh keringat di bagian punggung. Dia menatapku yang duduk membelakanginya. Dia mengucapkan salam dengan suara parau. Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak menoleh. Rian berjalan mendekat. Dia berdiri di samping sofa. Dia bertanya kenapa rumah sepi sekali dan kenapa aku tidak menyahut salamnya. Nadanya terdengar bingung, campuran antara lelah dan heran. Aku tetap diam, mataku lurus menatap layar TV. Rian menghela napas panjang. Mungkin dia pikir aku sedang PMS atau bad mood biasa. Dia mencoba membujukku. Dia duduk di sampingku, lalu menggeser tubuhnya mendekat. Dia melingkarkan lengannya ke bahuku, hendak memelukku seperti biasa. Dia memajukan wajahnya, berniat mencium pipiku sebagai tanda sayang sepulang kerja. Reaksiku spontan dan kasar. Aku menepis tangannya kuat-kuat. Aku menyentakkan bahuku menjauh darinya. Rian terlonjak kaget. Tangannya menggantung di udara. Aku berdiri mendadak, menatapnya dengan pandangan jijik. Aku bilang padanya jangan sentuh aku. Rian mengerutkan kening. Dia bertanya ada apa denganku. Dia bertanya kenapa aku mendadak kasar begini. Aku mendengus. Aku bilang padanya bahwa dia bau. Kata-kata itu keluar begitu saja, tajam dan menyakitkan. Padahal selama 5 tahun menikah, tidak pernah sekalipun aku mengeluhkan bau keringatnya. Dulu, bau keringatnya adalah bau kerja keras yang kucintai. Tapi sekarang bagiku itu adalah bau pengkhianatan. Bau pelukan wanita lain. Rian refleks mencium bau badannya sendiri. Dia tampak bingung. Dia bilang wajar kalau dia bau karena dia. Seharian di jalanan dan cuaca sedang panas sekali. Dia minta maaf kalau baunya menggangguku. Tapi dia minta aku jangan marah-marah begitu. Aku tidak mau mendengar alasannya. Wajah lelahnya yang memelas itu justru membuatku muak.
Hatiku berteriak menuduhnya pandai berakting. Tanpa banyak bicara lagi, aku berjalan masuk ke kamar tidur utama. Rian mengira aku mau mengambilkan handuk untuknya. Tapi dia salah. Aku keluar dari kamar membawa bantal tidurku dan guling. Mata Rian membelalak melihat apa yang kubawa. Dia berdiri panik. Dia bertanya aku mau kemana. Dia bertanya kenapa aku bawa bantal keluar. Aku tidak menjawab. Aku berjalan lurus melewati ruang tengah menuju kamar tamu di dekat dapur. Kamar yang selama ini hanya jadi gudang penyimpanan kasur lipat. Rian mengejarku. Langkahnya terdengar putus asa. Dia memegang lenganku, mencoba menahanku. Dia memohon agar aku bicara. Dia bertanya apa salahnya sampai aku harus pisah ranjang begini. Suaranya terdengar sangat capek, nyaris menangis. Aku mengibaskan tangannya lagi. Aku masuk ke kamar tamu dan membanting pintu tepat di depan hidungnya. Aku memutar kunci pintu. Suara besi beradu terdengar nyaring klik-klik. Deg luar pintu rentek kayu dengan lemah. Dia memanggil namaku berkali-kali. Dia bilang dia capek sekali hari ini. Dia bilang dia butuh istirahat, butuh dipijat, butuh istrinya. Dia bersumpah dia tidak mengerti kenapa aku menghukumnya seperti ini. Aku bersandar di balik pintu yang terkunci, memeluk guling erat-erat. Air mataku tumpah lagi. Mendengar suara Rian yang memelas membuat hatiku sakit. Tapi bayangan noda merah di kerah kemeja itu membuatku tetap bertahan pada egoku. Lama-lama, suara ketukan itu berhenti, hening. Renyedah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahan kami. Kami tidur terpisah. Aku meringkuk kedinginan di kasur kamar tamu yang keras. Sementara di luar sana, aku tahu suamiku tidur di sofa ruang tengah yang sempit. Mungkin masih dengan pakaian kerjanya yang bau keringat dan penuh debu jalanan. Kami berada di bawah atap yang sama. Tapi rasanya ada tembok raksasa yang baru saja kubangun di antara kami. Perang dingin itu sudah memasuki hari ketiga. 3 hari tanpa sapaan, 3 hari tanpa senyuman, dan 3 hari tidur terpisah. Pagi ini, kecurigaanku mencapai puncaknya. Aku sedang mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu saat Rian bersiap berangkat kerja. Biasanya, dia akan menenteng tas laptop kulit hitam yang tipis dan elegan. Tapi pagi ini penampilannya berbeda. Rian membawa sebuah tas ransel besar. Tas gunung lama yang warnanya sudah pudar dan agak kotor. Tas itu terlihat menggembung penuh. Seolah-olah dia membawa banyak barang di dalamnya. Pikiranku langsung melayang kemana-mana. Untuk apa dia membawa tas sebesar itu ke kantor? Apakah itu berisi baju ganti? Apakah dia berencana menginap di tempat wanita itu setelah pulang kerja? Atau mungkin dia membawa hadiah untuk selingkuhannya? Darahku mendesir panas melihat punggungnya menjauh dengan motor. Dia bahkan tidak menoleh ke arah jendela tempat aku biasa melambaikan tangan. Kukupis sudah. Aku tidak bisa hanya diam di rumah menunggu kabar buruk datang mengetuk pintu. Aku harus menjemput kebenaran itu sendiri. Pukul 11 siang, aku sudah siap. Aku berdandan rapi, memakai kemeja terbaikku dan memulas sedikit bedak untuk menutupi mata pandaku. Aku tidak mau terlihat menyedihkan jika nanti harus berhadapan dengan wanita itu. Aku memesan ojek online menuju gedung perkantoran di pusat kota tempat Rian bekerja. Sepanjang perjalanan, aku menyusun skenario di kepala. Aku akan masuk ke lobi, naik ke lantai divisinya, dan melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dia lakukan saat jam istirahat. Kalau perlu, aku akan melabrak mereka di kantin kantor. Setibanya di gedung pencakar langit itu, suasana lobi sedang ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan kartu akses tergantung di leher. Aku berjalan menuju meja resepsionis dengan langkah. Mantap, tapi jantung berdegup tidak karuan. Seorang wanita muda dengan seragam rapi menyapaku ramah. Dia bertanya ada yang bisa dibantu. Aku berusaha tersenyum, meski bibirku kaku. Aku bilang padanya bahwa aku ingin bertemu dengan suamiku, Rian Pratama, dari divisi pemasaran.
Aku bilang aku ingin memberinya kejutan makan siang. Resepsionis itu mengangguk paham. Dia mengetikkan nama Rian di komputernya untuk mengecek status karyawan atau ekstensi teleponnya. 1 deciki, 5 deciki. Kening resepsionis itu berkerut. Dia mengetik lagi, kali ini lebih lambat. Lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi bingung dan sedikit tidak enak hati. Dia menatapku ragu-ragu. Dia bertanya apakah aku benar istrinya Pak Rian. Aku mengangguk tegas. Aku tunjukkan cincin kawinku. Resepsionis itu menelan ludah. Dia bilang padaku dengan suara pelan dan sopan, seolah takut menyinggung perasaanku. Dia bilang bahwa Pak Rian Pratama sudah tidak bekerja di perusahaan ini lagi. Koterjiong. Otakku butuh waktu beberapa detik untuk mencerna kalimat itu. Tidak bekerja? Maksudnya resign? Tanyaku bingung. Wanita itu menggeleng pelan. Dia mengecek layar komputernya lagi untuk memastikan. Dia bilang bukan resign. Tapi Pak Rian terkena efisiensi karyawan. Namanya masuk dalam daftar PHK masal minggu lalu. Hari Jumat kemarin adalah hari terakhirnya bekerja. Kakiku lemah seketika. Aku berpegangan pada pinggiran meja marmer resepsionis agar tidak ambruk. PHK seminggu yang lalu. Itu artinya hari Jumat saat dia pulang membawa kemeja bernoda merah itu adalah hari terakhir dia bekerja di sini. Tapi kalau dia sudah di PHK, lalu kemana dia pergi selama 3 hari ini? Kenapa setiap pagi dia tetap pamit berangkat kerja dengan seragam rapi? Kenapa dia pulang sore dengan wajah lelah seolah habis dikejar deadline? Dan tas ransel besar tadi pagi. Kalau bukan ke kantor, dia bawa tas itu kemana? Pikiranku semakin kacau. Bukannya mendapat jawaban, aku malah mendapat tetaki baru yang lebih menakutkan. Jadi selama ini Rian berbohong. Dia menyembunyikan fakta bahwa dia pengangguran. Kecurigaanku tentang perselingkuhan bukannya surut, malah makin menjadi-jadi. Mungkin dia dipecat, lalu dia numpang hidup di rumah wanita itu. Mungkin dia menghabiskan harinya di tempat wanita itu karena malu pulang ke rumah. Aku mengucapkan terima kasih pada resepsionis itu dengan suara hampa. Lalu berjalan keluar gedung dengan langkah gontai. Matahari siang yang terik terasa membakar kulitku. Aku berdiri di trotoar, bingung harus kemana. Suamiku tidak ada di dalam gedung dingin itu. Dia ada di suatu tempat di kota ini, melakukan sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Saat aku sedang melamun di pinggir jalan, seorang satpam gedung yang kebetulan sedang istirahat merokok di pos jaga memanggilku. Satpam itu sepertinya mengenali wajahku karena aku pernah beberapa kali menjemput. Dulu, dia menghampiriku. Dia bertanya apakah aku istrinya Pak Rian. Aku mengangguk lemah. Satpam itu melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berbisik pelan padaku. Dia bilang dia kasihan melihatku bingung. Dia bilang dia tahu kemana Pak Rian pergi. Jantungku berdegup kencang lagi. Aku bertanya di mana dia. Satpam itu menunjuk ke arah deretan ruko baru di blok sebelah. Sekitar 500 meter dari gedung kantor ini. Dia bilang dia beberapa kali melihat Pak Rian berjalan ke arah sana sambil membawa tas besar. Dia bilang di sana ada pembukaan toko kosmetik besar yang sedang ramai pengunjung. Toko kosmetik? Darahku mendesir. Toko kosmetik identik dengan wanita. Identik dengan lipstik. Identik dengan noda merah. Jadi benar, Rian ada di sana, bersama wanita itu. Tanpa membuang waktu, aku mengucapkan terima kasih pada satpam itu dan berjalan. Cepat setengah berlari menuju ruko yang ditunjuk. Rasa sedihku berubah menjadi amarah. Aku siap menghadapi kenyataan terpahit. Aku siap melihat suamiku bersama wanita lain yang membiayai hidupnya setelah dia dipecat. Aku tidak tahu bahwa apa yang akan kutemukan di sana bukanlah pengkhianatan, melainkan sebuah tamparan keras bagi egoku sendiri. Suara musik dangdut koplo yang diputar dengan volume
maksimal menyambut kedatanganku. Di area ruko baru itu, suasananya sangat ramai dan kacau. Ada panggung kecil, umbul-umbul warna-warni, dan kerumunan bu ibu yang berebut antre untuk mendapatkan paket kosmetik promo. Matahari siang ini terasa lebih ganas dari biasanya. Membakar aspal hingga uap panasnya terlihat menguar ke udara. Aku berdiri di pinggir keramaian, menyipitkan mata mencari sosok Rian. Aku mencari kemeja kerjanya yang rapi. Aku mencari wanita cantik berbibir merah yang mungkin sedang digandengnya. Tapi mataku tidak menemukan siapa-siapa. Hanya ada deretan sales promotion girl SPG, berseragam ketat yang sibuk membagikan brosur. Tidak ada Rian di antara mereka. Apa satpam tadi salah lihat? Atau Rian sudah pergi ke hotel bersama wanita itu? Saat aku hendak berbalik pergi, mataku tertumbuk pada satu sosok yang paling mencolok di depan pintu toko. Sebuah badut maskot. Bentuknya konyol. Kostumnya berbentuk. Bibir raksasa berwarna merah. Menyala dengan kaki dan tangan kecil yang menyembul keluar. Badut itu berjoget heboh mengikuti irama gendang. Melompat-lompat, melambaikan tangan, dan membagikan balon kepada anak-anak kecil yang lewat. Aku menatapnya dengan perasaan iba sekilas. Kasihan sekali orang di dalamnya. Cuaca panas begini, dia harus terbungkus busa tebal yang pengap. Pasti rasanya seperti di dalam oven. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengasihani badut. Aku harus mencari suamiku yang pengkhianat. Tiba-tiba, musik berhenti sejenak. Waktu istirahat, badut bibir merah itu berhenti berjoget. Bahunya merosot turun, terlihat sangat kelelahan. Jalannya yang tadinya lincah berubah menjadi gontai dan terseok-seok. Dia tidak masuk ke dalam toko yang ber-AC. Dia justru berjalan menuju lorong sempit di samping ruko. Tempat tumpukan kardus sampah diletakkan. Tempat yang sepi dan tersembunyi. Entah dorongan dari mana, kakiku melangkah mengikutinya. Mungkin aku berharap bisa bertanya pada orang di balik kostum itu apakah dia melihat pria dengan ciri-ciri suamiku. Aku mengendap masuk ke lorong itu. Bau sampah menyengat hidungku. Di ujung lorong, badut itu duduk di atas tumpukan kardus bekas. Dia melepas sarung tangan besarnya. Tangan aslinya terlihat gemetar saat meraih botol air mineral gelas. Dia menusuknya kasar, lalu meminumnya lewat celah kostum dengan rakus. Setelah airnya habis, dia berusaha melepaskan bagian kepala kostumnya. Sepertinya agak macet. Dia meronta sedikit, lalu menariknya kuat-kuat. Wis! Kepala badut berbentuk bibir itu terlepas. Dan detik itu juga, duniaku runtuh. Jantungku berhenti berdetak. Tas tangan yang kupegang nyaris jatuh. Pria yang muncul dari balik topeng badut itu adalah Rian. Wajahnya merah padam kepanasan. Rambutnya basah kuyup seolah baru saja keramas. Tapi itu semua keringat. Keringat mengucur deras dari dahi, pipi, hingga lehernya. Membasahi kerah kaos oblong lusuh yang dia pakai di balik kostum. Napasnya memburu. Tersengal-sengal mencari oksigen. Dia terlihat sangat menderita. Dia terlihat seperti orang yang hampir pingsan karena dehidrasi. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan jeritan yang mau meledak. Itu suamiku. Suamiku yang katanya manajer. Suamiku yang katanya sibuk di kantor berase. Sekarang duduk di atas sampah. Menjadi badut hiburan demi membagikan brosur lipstik. Mataku kemudian tertuju pada lehernya. Kostum badut itu murahan. Bagian leher kostumnya terbuat dari kain sintetis berwarna merah terang yang kasar. Karena Rian berkeringat sangat deras, kain merah itu basah. Warnanya luntur. Kain merah yang luntur itu bergesekan terus dengan kulit leher. Rian saat dia berjoget tadi, meninggalkan jejak noda merah yang sangat jelas di kulitnya. Noda merah yang sama persis dengan yang kulihat di kerah kemeja putihnya hari Minggu lalu. Lututku lemas. Itu bukan bekas ciuman. Itu bukan lipstik wanita lain. Itu adalah lunturan cat kostum badut.
Itu adalah tanda kerja kerasnya. Tanda betapa dia rela kepanasan, rela menahan malu, rela menjadi bahan tertawaan orang, demi membawa pulang uang belanja untukku. Dia tidak selingkuh. Dia banting tulang. Dia menyembunyikannya karena dia tidak mau aku khawatir. Dia tidak mau aku sedih. Dia membawa tas ransel besar itu setiap pagi, isinya bukan baju kencan, tapi baju ganti karena dia tahu badannya akan basah kuyup oleh keringat di dalam kostum neraka itu. Dan aku, apa yang kulakukan? Aku menuduhnya berkhianat. Aku jijik padanya. Aku mengusirnya tidur di luar. Aku bilang dia bau. Padahal, bau itu adalah bau perjuangan seorang suami yang tidak ingin istrinya kelaparan. Rian mengambil handuk kecil dari tas ranselnya, mengelap, wajahnya kasar. Dia mengeluarkan dompetnya, menghitung beberapa lembar uang 5 ribuan yang kumal mungkin. Uang tip atau bayaran hariannya. Dia tersenyum tipis melihat uang itu. Senyum lelah tapi lega. Mungkin dia berpikir, lumayan, bisa buat beli martabak kesukaan Mela nanti malam. Pemandangan itu menampar wajahku bolak-balik. Rasa bersalah menghujam dadaku lebih sakit daripada tusukan pisau. Aku sudah menjadi istri yang paling jahat sedunia. Tanpa sadar, aku melangkah keluar dari persembunyianku. Kakiku tersandung kaleng bekas. Klonteng. Rian tersentak kaget. Dia menoleh cepat ke arahku. Matanya membelalak lebar saat melihatku berdiri di sana dengan air mata bercucuran. Wajahnya pucat seketika, lebih panik daripada saat dia dipecat. Mela, suaranya serak dan gemetar. Dia buru-buru berusaha memakai kembali kepala badutnya. Berusaha menyembunyikan aibnya dariku. Dia malu. Dia tidak mau aku melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Jangan lihat, Mel. Jangan lihat. Pergi. Teriakannya menyayat hatiku. Dia masih berusaha melindungiku dari kenyataan pahit ini. Bahkan saat dia sendiri sudah hancur lebur. Melihat kepanikan, Rian yang berusaha menyembunyikan. Wajahnya kembali ke dalam kepala badut bau apek itu. Pertahananku runtuh total. Aku tidak peduli pada harga diriku lagi. Aku tidak peduli pada rasa jijik yang sempat singgah di hatiku beberapa hari ini. Aku menjatuhkan tas tanganku begitu saja ke lantai semen yang kotor. Aku berlari menerjang tumpukan kardus, menghampiri suamiku. Rian mundur ketakutan, punggungnya menabrak tembok lorong. Dia mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat agar aku tidak mendekat. Dia bilang jangan sentuh dia. Dia bilang dia kotor. Dia bilang dia bau sampah. Suaranya bergetar hebat. Campuran antara rasa malu yang tak tertahankan dan ketakutan akan penolakanku. Dia takut istri yang dicintainya melihatnya. Sebagai badut jalanan yang menyedihkan. Bukan manajer berdasi yang gagah. Tapi aku tidak berhenti. Aku menepis tangan kotornya yang mencoba menghalangiku. Aku menarik paksa kepala. Badut besar itu dari pelukannya dan melemparnya ke samping. Kini tidak ada lagi penghalang di antara kami. Aku melihat wajah aslinya. Wajah lelah yang terbakar matahari. Mata yang cekung karena kurang tidur. Dan bibir yang pika karena dehidrasi. Rian menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mataku. Bahunya terguncang. Pria yang selama ini selalu tegar itu akhirnya menangis di hadapanku. Dia mulai meracau, suaranya parau dan putus-putus. Dia minta maaf. Dia bilang dia sudah gagal. Dia mengaku kalau dia dipecat seminggu yang lalu karena kantornya bangkrut. Dia bilang dia sudah melamar ke sana kemari tapi belum ada panggilan. Dia bilang dia tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran teman lamanya untuk jadi badut promosi. Karena hanya pekerjaan ini yang bisa langsung cair bayarannya harian. Dia bilang dia butuh uang belanja untukku. Dia tidak mau aku pusing memikirkan dapur yang tidak ngebul. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan sembilu yang mengiris jantungku. Aku mendekat, tanganku terulur menyentuh lehernya.
Di sana, di kulit lehernya yang basah oleh keringat, ada noda merah itu. Aku mengusapnya pelan dengan ibu jariku. Noda itu luntur di jariku. Teksturnya lengket dan berpasir. Itu bukan lipstik matte mahal milik wanita simpanan. Itu cat tekstil murahan dari kain kostum. Badut yang luntur karena keringat. Suamiku yang mengucur deras. Jari-jariku kini berwarna merah. Merah darah perjuangan Rian. Rian tersentak saat aku menyentuh lehernya. Dia buru-buru menutupinya dengan tangan. Dia bilang maaf karena bajunya kotor dan melunturi kemeja kerjanya kemarin. Dia bilang dia sudah berusaha mencucinya di toilet umum sebelum pulang. Tapi nodanya bandel. Dia takut aku marah kalau tahu dia merusak kemeja mahalnya. Aku menggeleng kuat sambil terisak. Air mataku jatuh membasahi pipi, bercampur dengan debu jalanan yang berterbangan. Betapa bodohnya aku. Betapa piciknya pikiranku. Suamiku rela kulit lehernya lecet dan iritasi demi aku. Tapi aku malah menuduhnya bersenang dengan wanita lain. Suamiku pulang dengan tubuh remuk redam karena menari seharian di bawah terik matahari. Tapi aku malah mengusirnya tidur di sofa sempit tanpa selimut. Rian masih terus meminta maaf. Dia bilang dia janji akan segera dapat kerjaan kantoran lagi. Dia memohon agar aku tidak meninggalkannya karena dia malu-maluin. Aku tidak sanggup lagi mendengar permohonan maafnya yang salah alamat. Seharusnya aku yang bersujud di kakinya. Tanpa mempedulikan kaos oblongnya yang basah kuyup. Tanpa mempedulikan bau asam keringat yang menyengat, aku menubruk tubuhnya. Aku memeluknya erat-erat. Aku membenamkan wajahku di dadanya yang bidang namun kurus. Aku melingkarkan lenganku di punggungnya yang basah. Rian kaku seketika. Dia mengangkat kedua tangannya ke udara. Takut mengotori baju bagusku dengan tangan badutnya. Dia bertanya kenapa aku memeluknya. Dia bilang baju aku nanti kotor. Aku berteriak di dadanya. Aku bilang aku tidak peduli. Aku bilang biarin kotor. Aku menangis seyoda dalam pelukannya. Aku menumpahkan semua rasa bersalahku. Aku minta maaf karena sudah jahat padanya. Aku minta maaf karena sudah mendiamkannya 3 hari ini. Rian perlahan menurunkan tangannya. Keraguannya mulai hilang. Dia merasakan ketulusan dalam tangisku. Dengan gerakan ragu-ragu, dia membalas pelukanku. Tangan kasarnya mengusap punggungku. Dia menyandarkan dagunya di kepalaku. Di lorong sempit yang bau sampah itu. Diiringi suara dentuman musik dangdut dari depan toko, kami menangis bersama. Bukan tangisan sedih karena kemiskinan atau kehilangan pekerjaan. Tapi tangisan lega karena kejujuran akhirnya terungkap. Ternyata noda merah di kerah kemeja itu bukanlah tanda pengkhianatan. Itu adalah tanda cinta paling murni yang pernah kulihat seumur hidupku. Itu adalah stempel kerja keras seorang suami yang rela menjadi badut agar istrinya tetap bisa tersenyum sebagai ratu. Dan saat itu, bagiku, bau keringat Rian jauh lebih wangi daripada parfum pria manapun di dunia ini. Kami pulang sore itu dengan menaiki motor butut yang sama. Tapi rasanya dunia di sekitarku sudah berubah total. Rian menyetir dengan horhati membelah kemacetan jam pulang kantor. Punggungnya yang basah kini menempel erat di dadaku. Aku melingkarkan kedua tanganku di pinggangnya. Mengunci pelukanku seerat mungkin. Tidak menyisakan jarak sedikit pun. Orang-orang di lampu merah mungkin melihat kami dengan tatapan aneh. Seorang wanita berpakaian rapi membonceng pria berkaus oblong lusuh yang bau matahari. Dengan tas ransel besar berisi kepala badut di punggungnya. Tapi aku tidak peduli. Aku justru merasa bangga. Punggung yang kupeluk ini adalah punggung baja yang menopang hidupku. Sesampainya di rumah, suasana yang 3 hari ini beku dan mencekam akhirnya mencair. Rian duduk di tepi tempat tidur menunduki malu. Dia masih merasa bersalah karena menyembunyikan status penganggurannya. Dia takut aku akan menuntut macam-macam. Menuntut gaya hidup yang sama seperti saat dia masih jadi manajer. Ku mengambil handuk hangat dan membersihkan sisa-sisa cat merah
yang masih menempel di lehernya. Kulitnya lecet dan merah karena iritasi gesekan kain kostum. Aku mengusap lukanya dengan lembut. Hatiku perih membayangkan betapa gatal dan perihnya dia menahan ini seharian tadi demi tersenyum pada anak-anak kecil pembeli kosmetik. Aku bilang padanya bahwa mulai besok dia tidak perlu jadi badut lagi. Aku bilang kita punya tabungan darurat. Aku bilang aku bisa bantu jualan kue atau catering kecil-kecilan. Kita bisa bertahan hidup dengan cara apa saja. Asalkan dia tidak menyakiti dirinya sendiri seperti ini. Rian menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia menggenggam tanganku yang sedang mengompres lehernya. Dia berjanji akan mencari pekerjaan lain yang lebih layak secepatnya. Dia berterima kasih karena aku tidak meninggalkannya di saat dia jatuh ke titik terendah. Malam itu, setelah Rian tertidur pulas karena kelelahan fisik dan mental yang luar biasa, aku berjalan ke ruang cuci di belakang. Lampu ruang cuci temaram. Di sana, di dalam keranjang terpisah, kemeja putih itu masih tergeletak. Kemeja dengan noda merah di kerahnya. Aku memungut kemeja itu perlahan. 3 hari yang lalu, benda ini adalah sumber kebencianku. Benda ini adalah monster yang membisikkan kata selingkuh, pengkhianatan, dan wanita lain di telingaku. Aku sempat ingin membakarnya atau mengguntingnya jadi kain pel. Tapi malam ini, saat aku memegangnya di bawah cahaya lampu, kemeja itu terlihat berbeda. Noda merah itu tidak lagi terlihat menjijikkan. Warnanya memang masih merah menyala, kontras dengan kain putih di sekitarnya. Tapi bagiku sekarang, noda itu terlihat seperti lencana kehormatan. Itu adalah bukti diam dari seorang suami yang tidak mau menyerah pada nasib. Itu adalah saksi bisu tetesan keringat. Seorang ayah yang berjuang, sendirian dalam senyap agar istrinya tetap bisa makan enak dan tidur nyenyak. Aku mengambil sikat cuci dan sabun batangan. Aku mulai menyikat noda itu pelan-pelan. Aku tidak menyikatnya dengan amarah seperti rencanaku hari Minggu lalu. Aku menyikatnya dengan penuh kasih sayang, seolah aku sedang membasuh luka suamiku. Sabun berbuih, air mengalir. Sedikit demi sedikit noda merah itu memudar, larut bersama air buangan. Meski aku tahu, mungkin noda itu tidak akan bisa hilang 100%. Mungkin akan tetap ada bayang merah tipis yang tertinggal di sana selamanya. Dan aku tidak keberatan. Biarkan saja noda itu berbekas sedikit. Biarkan itu menjadi pengingat bagiku. Pengingat agar aku tidak lagi mudah berburuk sangka. Pengingat bahwa cinta suaminya bukan diukur dari jabatannya, yang mentereng atau kemejanya yang bersih, tapi dari seberapa kotor tangannya demi menjaga kebahagiaan kami. Aku menjemur kemeja basah itu di tali jemuran. Angin malam menerpa wajahku, membawa kesejukan yang menenangkan. Besok pagi, kemeja ini akan kering. Mungkin Rian tidak akan memakainya ke kantor lagi dalam waktu dekat. Tapi kemeja ini akan kusimpan rapi di lemari paling depan, sebagai trofi paling indah yang pernah dimenangkan suamiku.